Salve para sahabat Katolik, aku bangga Katolik. Kamu juga bangga Katolik kan? Oke. Jadi video kali ini saya ingin membahas terkait tentang status atau jati diri atau identitas sebagai seorang Kristen yang sejati. Seperti apa sebenarnya Kristen yang sejati itu? Jadi yang Protestan ini wajib tahu seperti apa sebenarnya Kristen sejati. Nah, status atau identitas atau jati diri seorang Kristen yang sejati itu tidak selalu bisa diidentikan dengan status agama yang ada di dalam KTP. Enggak, tidak bisa. Jangan karena kalian melihat misalnya di KTP tulisannya Kristen, oh berarti ini Kristen itu. Tidak. Itu tidak bisa menjamin bahwa dia adalah Kristen yang sejati. Tidak semua Protestan itu disebut Kristen. Banyak kelompok rohani ya. Saya tidak mau menyebut mereka gereja karena mereka bukan gereja, mereka sekte. Beda antara gereja dengan sekte. Jadi banyak kelompok rohani yang selalu menyebut diri Kristen, tetapi sebenarnya mereka menolak apa yang dilakukan oleh Allah, menolak apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam ketritunggalannya. Itu banyak sekali di kelompok mereka itu. Banyak kelompok Protestan selalu menyebut diri Kristen, tetapi sekali lagi mereka menolak apa yang dilakukan oleh Allah Tritunggal karena katanya itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Jadi seolah-olah Alkitab itu menjadi patokan gitu ya. Jadi kalau tidak tertulis di dalam Alkitab itu tidak bisa dilakukan, padahal Allah sendiri melakukannya gitu. Nah, memahami ajaran Allah itu tidak selalu identik dengan apa yang selalu tertulis di dalam kitab suci. Ya, memahami ajaran Allah itu tidak selalu bisa bertolak dari kitab suci. Tidak bisa. Karena itu seorang Kristen yang sejati, ingat, pahami baik-baik, Kristen yang sejati ialah mereka yang memiliki 3 sumber iman. Yang pertama itu tradisi, kedua magisterium, ketiga kitab suci. Mengapa kok tiba-tiba tidak kitab suci? Tidak, karena sebelum kitab suci ada, yang ada itu adalah tradisi dulu yang disebut dengan tradisi lisan ya, dari mulut ke mulut. Pewartaan itu awalnya dari mulut ke mulut. Ini yang disebut dengan tradisi. Kemudian dijaga terus oleh para rasul, ini yang disebut dengan magisterium. Jadi agar keotentikan ajaran itu tidak menyimpang, maka ada satu otoritas yang harus menjaga keotentikan ajaran itu. Ini yang disebut dengan magisterium. Baru kemudian setelah itu kita melangkah ke kitab suci. Jadi jika mengikuti pemikiran kelompok Protestan saat ini, terutama dalam hal iman, banyak yang akan tersesat. Banyak yang akan tersesat. Kenapa? Karena nanti selalu tolak ukurnya kitab suci. Tolak ukurnya kitab suci. Akhirnya yang di luar Kristen mengatakan, Kristen kok kayak gini ya gitu kan. Selalu. Jadi artinya Kristen yang mereka Protestan itu, yang menyebut diri Kristen itu, selalu kalau tidak kitab suci tidak bisa dilakukan gitu. Makanya tidak mengherankan mengapa akhir-akhir ini banyak denominasi Kristen yang selalu muncul dan membaharui diri terus, membelah diri terus. Dan ini menjadi satu keprihatinan gitu. Kristen kok kayak gini gitu bagi orang yang tidak tahu. Padahal sebenarnya mereka bukan Kristen ya, teman-teman yang di luar Kristen, di luar pengikut Kristus lainnya. Mereka Protestan itu tidak bisa selalu disebut dengan Kristen. Jadi yang disebut Kristen sejati itu yaitu satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Ini Kristen yang sejati. Kristen sejati itu tidak selalu mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab suci, tetapi juga mau melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Tritunggal sendiri. Sebagai contoh, selalu yang diperdebatkan itu tentang Bunda Maria ya. Kita tahu Allah sendiri kan memilih Bunda Maria. Allah melakukan itu secara bebas, tanpa disuruh, tanpa diperintah oleh manusia. Allah melakukan, yaitu dengan memilih Bunda Maria. Tetapi kenyataannya Protestan selalu menolak Bunda Maria. Berarti mereka menolak apa yang dilakukan oleh Allah. Inikah pengikut Kristus yang sejati? No, mereka bukan pengikut Kristus. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, mereka menyebut diri pengikut Kristus ya. Tetapi yang paling kelihatan itu dalam hal Ekaristi. Contoh ini, Ekaristi dalam gereja Katolik disebut dengan Ekaristi. Jadi di dalam Ekaristi
itu sangat jelas. Yesus yang pernah mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu tertulis juga di dalam kitab suci. Yesus melakukan, dan itu ada tertulis di dalam kitab suci. Inilah tubuhku, inilah darahku. Tapi lihat di gereja Protestan, apakah ada itu? Tidak ada. Bagi mereka itu hanya simbol. Padahal jelas, inilah tubuhku, inilah darahku. Yesus tidak mengatakan inilah simbol, inilah lambang. Tidak. Jadi jelas mereka itu sebenarnya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Kristus, tetapi mereka mengakui sebagai pengikut Kristus. Saya tidak tahu mereka ini pengikut Kristus dari mana. Kristus yang mana yang kalian ikuti? Saya kira bukan Kristus, tetapi kalian mengikuti apa yang kalian inginkan, apa yang kalian maui, ya, sesuai keinginan kalian sendiri. Tapi ingat baik-baik, pengikut Kristus yang sejati itu adalah yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pengikut Kristus yang sejati itu ialah melakukan apa yang dilakukan oleh Allah, melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Paham ya? Jangan tersesat dengan mereka yang menyebut diri Kristen, karena mereka belum tentu Kristen. Bangga Katolik, aku bangga Katolik. Salve.